Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aljani Saiful Anwar dalam mata pelajaran dasar desain grafis. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua dimanapun berada. Untuk pembahasan kali ini adalah format gambar dalam desain grafis. Apa saja sih format yang sering dipakai dalam desain grafis? Kemudian apa saja format dari hasil desain grafis? Maka dari itu mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih dekat berbagai format file gambar. Kenapa hal seperti itu harus dibahas? Karena salah satu proses dalam pembentukan format gambar adalah proses scanning. Bagian terakhir dalam proses scan adalah penyimpanan hasil scan. Menentukan format digital yang tepat amat penting dalam mengefisienkan ukuran file dan fungsi dari file digital itu sendiri. Jadi, tersedianya banyak format file gambar itu juga ditentukan untuk apa file itu digunakan. Jadi tidak semua file bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi bisa saja satu file gambar hanya spesifik dalam satu penggunaan. Untuk itu mari kita lanjut ke materinya. Nah, ini daftar isi yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasarnya? Kemudian yang kedua adalah pengertian gambar, akan membahas definisi dan jenis gambar. Kemudian yang ketiga macam-macam format gambar. Ini akan membahas secara lengkap dari berbagai jenis format gambar. Walaupun tidak secara keseluruhan akan dibahas karena format gambar itu sangat banyak. Namun di sini akan dibahas yang umum saja. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi untuk menilai seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Baik, untuk yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama diharapkan siswa dapat mendiskusikan berbagai format gambar. Kemudian yang kedua menentukan berbagai format gambar. Jadi setelah siswa belajar diharapkan siswa bisa paham dan bisa menentukan apa format-format gambar yang tersedia. Baik, lanjut. Nah, ini dia pengertian gambar. Mungkin gambar sering sekali kita ucapkan, sering sekali kita dengar apa itu gambar. Sebenarnya definisi gambar itu sangat luas, namun di sini yang akan kita bahas adalah gambar dalam bentuk digital. Artinya gambar hasil olah dari desain grafis. Gambar digital adalah sebuah representasi numerik, biasanya biner, dari sebuah gambar dua dimensi. Sebuah gambar digital bisa termasuk jenis vektor atau bitmap, tergantung pada apakah resolusi gambar digital tersebut tetap atau tidak. Nah, apa sih vektor dan bitmap? Maka akan kita bahas kali ini. Jangan kemana-mana. Nah, di sini tipe gambar. Yang pertama, pengertian gambar vektor. Di sini saya sertakan sebuah contoh, sebuah gambar setrika. Ini adalah gambaran dari gambar vektor yang sederhana. Vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor diantaranya ada CDR, ada AI, ada SPG, maaf di situ SPG, kemudian ada EPS dan lain-lain. Masih banyak lagi untuk format gambar vektor. Kemudian yang kedua ada gambar bitmap. Di sini saya sertakan contoh sebuah foto beruang.
beruang besar. Apa sih gambar bitmap itu? Bitmap yaitu representasi dari citra gambar yang terdiri dari susunan titik yang tersimpan dalam memori komputer. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi yang menunjukkan seberapa tajam gambar ini ditampilkan. Jadi kalau tadi vektor itu berbasisnya garis dan kurva, kalau bitmap itu basisnya titik atau piksel. Jadi kalau vektor itu tidak terpengaruh ketika kita zoom out atau zoom in. Dia tidak akan merubah kualitas gambarnya. Kemudian kalau bitmap itu ketajaman gambar ditentukan dari seberapa besar kerapatan resolusinya. Semakin besar resolusinya atau kerapatan pikselnya, maka akan semakin tajam gambarnya. Namun berbanding lurus juga dengan ukurannya. Semakin besar resolusi, maka semakin besar ukuran filenya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah karakteristik gambar vektor. Dari sini kita diharapkan siswa-siswi dapat membedakan secara detail apa itu gambar vektor, bagaimana perbedaan dengan gambar bitmap. Karakteristik gambar vektor. Yang pertama, zoom. Zoom di sini gambar vektor akan tetap jelas walaupun diperbesar tanpa ada batasan toleransi. Jadi walaupun diperbesar terus-menerus, gambar vektor akan tetap tajam, tidak akan merubah ukurannya. Jadi walaupun ukurannya kecil, ketika akan dicetak dalam ukuran yang besar, dia tidak akan menjadi blur atau pecah. Kemudian yang kedua, penyusun. Artinya gambar vektor itu tersusun dari apa? Nah, di sini untuk vektor tersusun dari garis dan kurva. Kemudian untuk ukuran file yang dihasilkan cenderung lebih kecil. Jadi lebih menghemat sumber daya penyimpanan di komputer kita. Kemudian kualitas. Yang terakhir adalah kualitas. Kualitas gambar tidak bergantung pada banyaknya piksel dan resolusi. Jadi seberapa besar pun pikselnya atau seberapa kecilnya pikselnya tidak akan merubah kualitasnya. Walaupun resolusinya kecil, dia tidak akan menjadi pecah ketika ukurannya diperbesar. Nah, ini untuk gambar vektor. Kemudian yang kedua adalah karakteristik gambar bitmap. Gambar bitmap di sini ketika zoom, gambar menjadi kurang jelas ketika diperbesar, melebihi batas toleransi. Apa itu batas toleransi? Yaitu batasan maksimal gambar itu masih bagus ketika diperbesar. Nah, ketika melebihi batas itu, maka gambar akan menjadi rusak atau blur dan pecah. Contohnya seperti gambar pada handphone, kita ambil foto, kemudian kita zoom, di situ ada batasannya. Ketika melebihi batasan tersebut, maka gambar akan menjadi rusak dan blur. Kemudian penyusunnya. Tersusun atas titik atau dot yang disebut dengan piksel. Untuk ukurannya, ukuran file yang dihasilkan cukup besar berbanding lurus dengan resolusinya. Semakin besar resolusi, maka semakin besar pula ukuran filenya. Kemudian kualitas. Kualitas gambar bergantung pada banyaknya piksel. Semakin banyak atau semakin rapat ukuran pikselnya, maka semakin tajam kualitas gambarnya. Ini bisa dilihat di contohnya di kamera-kamera HP zaman sekarang itu mengandalkan jumlah piksel yang besar sehingga foto yang dihasilkan lebih tajam. Walaupun harus menggunakan penyimpanan yang lebih besar juga. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, macam-macam format gambar. Untuk kali ini akan disertakan beberapa contoh saja format gambar yang umum dan mungkin ada juga yang baru pertama kali kita dengar format tersebut. Beberapa untuk referensi kita dalam mulai mendesain gambar, untuk format yang lain hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Baik, kita lanjut
macam-macam format gambar. Yang pertama adalah PSD atau PSD. Ini adalah Photoshop dokumen. PSD adalah format gambar yang dibuat maupun disimpan di aplikasi Adobe Photoshop. Jadi ini khusus format gambar yang dibuat, disimpan, dan bisa dibuka kembali dengan aplikasi dari Adobe, yaitu Adobe Photoshop. Ini tidak bisa dilihat langsung di browser. Kemudian dari PSD ini bisa langsung di-convert atau bisa kita save as sebagai JPG, PNG atau PNG dan lain sebagainya sesuai kebutuhan kita. Untuk PSD ini formatnya adalah bitmap. Jadi dia menggunakan pixel dalam ukuran gambarnya. Kemudian yang kedua adalah BMP, bitmap image, merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis maupun manapun. Format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas yang tinggi. Kemudian untuk BMP formatnya adalah format gambar bitmap. Udah jelas ya dari namanya juga bitmap image. Kemudian yang berikutnya adalah EPS, Encapsulated PostScript, merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Nah, ini adalah contoh dari gambar vektor. Jadi biasanya file ini berukuran kecil, berbeda dengan file PSD. Dan ini ketika kita proses editing dia lebih mudah karena filenya kecil dan tidak pecah ketika kita resable atau diperbesar. Kemudian yang berikutnya adalah JPG atau JPEG, Joint Photographic Expert Group. Ini adalah format yang paling umum, mungkin kita juga sering menggunakannya. Bahkan mungkin ini format gambar yang pertama kita tahu. Karena ini otomatis ya, dari kita mengambil foto atau kita menggunakan kamera atau kita download dari browser, dari internet, dari manapun, biasanya format awalnya adalah JPG. Kemudian lanjut masih ada GIF. GIF Graphic Interchange Format. Ini adalah yang lebih umum kita sebut sebagai gambar animasi. Jadi lebih menarik ketika kita lihat. Ini formatnya GIF. Kemudian TIFF. TIFF Tag Image Format File. Ini gambar yang biasa digunakan di industri percetakan. Jadi untuk TIFF ini lebih ke gambar vektor. Kemudian yang berikutnya ada PCX. Ini gambar yang mungkin sudah jarang digunakan karena ini masih digunakan dalam komputer berbasis DOS. Yang berikutnya PDF, Portable Document Format. Ini mungkin sering kita lihat, sering kita gunakan juga. PDF biasanya digunakan untuk format dokumen atau format gambar pun biasanya bisa disimpan dalam format PDF. Jadi PDF ini lebih ke vektor. Ketika kita membuat desain kemudian kita simpan dalam format PDF, kita buka lagi maka filenya tidak akan rusak, tidak akan berubah. Jadi ini bisa digunakan alternatif sebagai media penyimpanan dalam gambar-gambar kita. Namun ini tidak seperti gambar yang lain bisa langsung ditampilkan. Dia membutuhkan viewer yang aplikasi tambahan untuk membuka PDF-nya. Bisa menggunakan browser atau menggunakan PDF reader. Masih ada macam-macam format gambar berikutnya adalah PNG atau PNG, Portable Network Graphic. Adalah gambar yang sering digunakan dalam browser. Ini biasa digunakan untuk infografis, banner, chart, logo, ilustrasi, dan komik. Kenapa seperti itu? Karena PNG itu bisa menampilkan sisi atau latar belakang yang transparan. Jadi gambarnya itu mengikuti objek yang kita inginkan. Sedangkan di sisi belakangnya atau backgroundnya adalah
tampak transparan. Kemudian yang berikutnya ada SVG, Scalable Vector Graphic, merupakan format grafis berbasis XML dan banyak digunakan untuk membuat ilustrasi, diagram, logo, icon, hingga animasi untuk website. Ini juga berbasis vektor. Kalau tadi PNG itu berbasis bitmap. Nah, ini sering digunakan, SVG ini sering digunakan untuk desain, biasanya untuk logo, ilustrasi, dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya ada AI. AI atau Adobe Illustrator. AI merupakan format gambar yang dihasilkan dari aplikasi Adobe Illustrator. Nah, ini tidak bisa langsung kita unggah di sebuah website, jadi kita harus simpan dulu dalam bentuk EPS atau SVG atau PNG dan seterusnya. AI ini basisnya lebih kepada vektor. Jadi AI adalah aplikasi untuk pengolah vektor. Ketika kita simpan, formatnya menjadi nama file .ai. Kemudian ada IFF. Yang IFF adalah Interchange Format File. Format ini lebih ke gambar vektor. Namun jarang sekali digunakan. Ini hampir sama dengan TIFF tadi untuk media di industri percetakan. Baik, ternyata masih ada satu slide lagi pemirsa. Nah, yang berikutnya ada SCT atau Static Continuous Tone. Format ini digunakan untuk menyimpan dokumen dengan kualitas tinggi pada komputer Static. Ini hanya untuk tambahan pengetahuan saja. Jadi mungkin beberapa file di sini tidak umum kita pakai. Kemudian ada PXR atau Pixar. Format ini khusus untuk pertukaran dokumen dengan Pixar. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dan grayscale. Kemudian ada RAW, merupakan format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar aplikasi dan platform. Yang terakhir ada DCS, Desktop Color Separation. Format file ini dikembangkan oleh Quark dan merupakan format standar untuk EPS. Jadi beberapa file yang di slide terakhir ini adalah yang mungkin bisa dikatakan asing lah. Nah, jadi hanya untuk tambahan pengetahuan saja. Mungkin di kemudian hari kita bisa lebih memperdalam lagi beberapa file tersebut. Baik, lanjut. Untuk kali ini adalah evaluasi. Untuk apa ada evaluasi? Untuk menilai seberapa paham kalian terhadap materi yang telah saya sampaikan. Nah, baik. Evaluasi soal pertama, desain grafis komputer yang terdiri dari deretan titik disebut grafik, tadi sudah saya sampaikan. Silakan Anda sertakan analisisnya. Kemudian yang kedua, grafik bitmap sering disebut sebagai grafik, sertakan analisis Anda. Kemudian Photoshop merupakan aplikasi pengolah grafis berbasis apa? Tadi Photoshop yang awal ya, yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya ada sebutkan beberapa macam format gambar vektor. Tadi saya sampaikan di situ tercampur antara gambar vektor dan gambar bitmap. Jadi kalian coba explore lagi apa itu gambar vektor, apa itu gambar bitmap. Kemudian sebutkan berapa macam gambar bitmap. Nah, ini juga sama, silahkan dicari lagi gambar bitmap itu ekstensinya apa saja. Kemudian yang terakhir, apa keunggulan dan kelemahan gambar format EPS? Sertakan analisis Anda. Nah, kenapa EPS? Karena EPS mungkin yang lebih banyak digunakan untuk saat ini. Jadi saya harap kalian lebih paham apa itu EPS. Nah, sertakan analisis Anda.
Baik, itu saja yang dapat disampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung berikan komentar atau boleh langsung hubungi saya. Untuk sumber referensi desain pada slide kali ini adalah The Power of PowerPoint. Kemudian untuk font yang digunakan adalah Ubuntu Font Family dan icon elegan icon font. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.